Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hawlatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, para hadirin yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya kita bisa hadir dalam rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat paling utama dan luar biasa. Karena ketika seseorang melakukan ibadah sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya, salah satunya di dalam bulan Ramadan ini, setiap setelah pada Isya itu kita melaksanakan Qiyamul Lail yang disebut Tarawih. Tarawih ini bisa dilaksanakan sebelum tidur. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita tegakkan di malam ini, melaksanakan ibadah salat tarawih, itu berdampak kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa barang siapa yang menegakkan salat tarawih setiap malamnya dengan iman dan ihtisaban, ghufrillahu ma taqaddama min dhanbi, dihapus dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, yang kedua, salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya. Mencintai dan memuliakan baginda Rasul itu adalah kewajiban kita sebagai umatnya, karena itu adalah diperintah oleh agama. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu, wa may yuti'ir rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, maka kita sebetulnya taat kepada Allah. Satu paket lah. Dalam syahadatain pun kita mengucapkan kalimat dua syahadat itu, bersaksi kepada Allah dan kepada baginda Rasul. Salah satu memuliakan dan mencintai beliau itu kita harus bersalawat kepada Rasul. Yang harus kita perhatikan dalam masalah salawat, hadirin, yang membedakan di masyarakat Indonesia itu cara bersolawatnya, tekniknya berbeda-beda. Ada dua yang biasa kita lihat. Ada teknik dalam bersolawat itu orang senang dengan dilagukan, ya. Dilagam-lagamkan itu boleh, nggak apa-apa. Ada orang senang begitu. Tapi ada yang kedua, bersolawat kepada baginda Rasulullah itu ada yang orang tuh senang tadarruan wa khufiyah, tidak dikeraskan dan dia pelan-pelan. Tawadhu, merendahkan kepada Allah dengan cara kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Dua hal berbeda ini yang penting jangan kita ribut, ya. Sesama umat Islam kita ribut urusan masalah solawat. Yang harus kita bangun kepada Rasulullah itu adalah bagaimana baginda itu menjadi qudwatul fil hayah, contoh. Bagaimana kesantunannya Rasulullah, bagaimana senyumnya Rasulullah, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah, bagaimana seorang laki-laki suami yang dicontohkan oleh Rasul kepada istrinya, memuliakan istri-istrinya. Ini kan artinya itu yang harus kita perhatikan. Banyak orang yang melupakan kepada baginda Rasulullah itu, padahal Rasulullah itu segala sesuatunya selalu prestasi. Maka Allah makanya Allah di dalam Al-Quran itu memuji baginda Rasulullah. Dalam surat Al-Qalam itu Allah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa innalaka la ajran ghairu mamnun, wa innaka la khuluqil azim. Kata Allah, wahai Muhammad, engkau adalah prestasi. Segala apapun yang dilakukan oleh baginda Rasul itu adalah memang prestasi terbaik di mata Allah. Pahalanya luar biasa. Ketika baginda Rasulullah menjadi seorang panglima perang, dia paling depan, tidak pengecut. Ketika dia menjadi seorang suami, dia adalah suami yang hebat kepada istri-istrinya. Pokoknya Rasulullah itu top lah. Makanya Allah menyampaikan, engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Ya, ini luar biasa. Itulah esensi daripada kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Bagaimana kita menjadikan Rasul menjadi qudwatul fil hayah. Hadirin berbahagia, sedikit saja. Itu adalah hari ini saya mengingatkan apa pesan dari Allah dan Rasulnya terkait masalah Ramadan. Ramadan ini
Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, as-salawatul khamsah, al-jum'atu ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan, gitu kan? Kata Rasul itu salat 5 waktu, ya, ini hadirin nih. Salat 5 waktu antar Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, itu kata Rasul bisa menghapus dosa yang kecil. Kalau yang besar harus taubatan nasuha. Ini kan luar biasa. Konteks di dalam Al-Quran itu salat saja. Allah menyampaikan dalam Al-Quran itu innal hasanata yudhibas sayyi'ah, katanya. Sesungguhnya sholat itu bisa menghapus dosa-dosa. Jadi kalau tadi maghrib sampai isya dihapus, sampai dari isya ke subuh. Ini kan luar biasa. Jumat ke Jumat dihapus. Tadi kita sudah masuk Jumat, nanti ke Jumat lagi Allah akan menghapus dosa kita. Dan yang terakhir kata Rasulullah, Ramadan kepada Ramadan. Makanya bonusnya dari Ramadan itu hadirin yang berbahagia, itu adalah kita seperti kata Rasulullah, kal yauma waladat ummuhu. Jadi seperti bayi lahir. Makanya di tanggal 1 Syawal itu dikatakan hari rayanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Makanya kalau kita mau tahu kita diberikan hidayah oleh Allah dari Ramadan ini, terhapus dosa kita dalam Ramadan ini, lihatlah di malam tanggal 1 Syawal. Banyak orang muslim itu bereporia merayakan Idul Fitri itu dengan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Tadi saya pada Jumat rapat untuk bagaimana 10 terakhir itikaf. Ini luar biasa. Akhir itikaf itu ada yang berpendapat setelah pada maghrib, ada yang berpendapat setelah Idul Fitri. Ini kan luar biasa. Orang 10 hari tinggal di masjid, difasilitasi makannya, difasilitasi laundrynya. Tadi itu saya dapat. Sehingga mereka duduk di masjid, ada kajian duha, ada kajian dan seterusnya. Itu mengikatkan panggung supaya itu minannya, dia terhapus daripada neraka. Ini hadirin berbahagia. Oleh karena itu pesannya adalah, ayo Ramadan, kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang bisa membersihkan diri kita. Karena Ramadan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya Rasulullah begini, bersabdanya begini dalam hadisnya. Kam soimun, jadi banyak yang puasa kata Rasul. Rubba soimun dalam hadis yang lain. Banyak orang yang puasa. Laisa lahu min siyamihi. Dia tidak dapat apa-apa dari saumnya itu. Ya. Jadi saumnya itu hanya biasa saja, hanya ritual saja. Kata Rasul banyak orang yang puasa, tapi dia tidak dapat apa-apa dari saumnya itu. Hanya lapar dan dahaga. Karena mereka yang lahir dari Ramadan, tarbiyah meningkatkan kualitas ibadah, mereka akan mendapatkan guguran dosa. Jadi pengampunan dari Allah SWT. Makanya dalam kesempatan hari ini pesannya 3. Ayo tingkatkan 3 ini di Ramadan. 1, tingkatkan ibadah salat kita, salat sunnah. Ya. Jadi salat sunnah itu ditingkatkan, tarawihnya jangan lupa, ya, duhanya, rawatibnya ditingkatkan dong di Ramadan itu. Kalau kita tidak meningkatkan kualitas ibadah salat sunnah saja, berarti kita melewati Ramadan itu biasa saja. Yang kedua, tingkatkan membaca Al-Quran. Ini di Ramadan itu pokoknya 3 ini. Tingkatkan dong bacaan Al-Quran. Yang biasa di bulan-bulan lain itu hanya 1 lembar, naikkan jadi 2 lembar. Karena kualitas ketika kita memperbanyak bacaan di Ramadan itu salah satu adalah meningkatkan ibadah. Dan yang terakhir, hadirin, ingat Ramadan ini baru 4 hari, besok yang kelima, tingkatkan kualitas berbaginya. Nah, berbaginya tuh makanya nanti tahun depan harus disiapin. Ini para bapak yang sedang mencari nafkah, 1 bulan yang harus disiapkan di bulan Ramadan itu adalah bagaimana kita menyiapkan uang yang banyak untuk berbagi kepada sesama kita. Makanya Rasulullah dalam hadis itu, bulan Ramadan adalah syahrul muwasi, bulan yang penuh dengan kasih sayang untuk berbagi. Makanya ayo, nanti mah bapak-bapak ini ngomong ke istrinya, Bu, Ramadan ini kita siapkan uang 10 juta, 5 juta, 3 juta hanya untuk berbagi. Ayo berikan kepada sesama itu. Karena di Ramadan harus meningkat kualitas berbagi. Kalau kita di Ramadan tidak meningkat kualitas itu, berarti kita biasa-biasa saja dalam menghadapi Ramadan. Ayo hadirin yang berbahagia, raihlah Ramadan menjadi suatu perjalanan yang luar biasa. Karena Allah siapkan tamu agung ini untuk mentarbiyah kita, sehingga bonusnya adalah
berguguran dosa seperti bayi yang lahir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini, mari kita sukseskan Ramadan ini supaya kita Ramadan yang terbaik di mata Allah. Kalau waktunya oleh Allah dipanggil di bulan Syawal, maka kita akan disiapkan satu pintu di surga nanti. Ada 8 pintu surga, salah satunya pintu adalah pintu Ar-Rayyan, pintu ahli saum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang makbul saumnya dan kembali kepada fitrahnya di bulan Syawal. Syawal aja artinya meningkat, maka di bulan Syawal kita ibadahnya menjadi meningkat. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa disampaikan. Mohon maaf hari ini saya agak panjang karena mudah-mudahan apa yang disampaikan saya ini adalah bagian daripada menyampaikan dari Allah dan Rasulnya. Yang salahnya adalah dari saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian aku lupa lihada wa astagfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.